Kembali bersama kami di Nusantara Petang, kita lanjutkan dialog sore ini dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan Bapak Yusran. Bapak tadi sudah diutarakan mengenai sanksi-sanksi, sosialisasi pun setelah dilakukan agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, sanksi administratif telah dilakukan, Pak. Tetapi jika ada pengulangan lagi sudah dicabut spanduk, tetapi ada lagi pemasangan, apa Pak sanksi yang akan dilakukan oleh Bawaslu, Pak? Ya, sejauh ini ketentuan peraturan perundang-undangan untuk larangan kampanye di luar masa kampanye itu hanyalah sifatnya administrasi atau administratif. Dalam hal ini peringatan dan kemudian dilanjutkan dengan penertiban. Jadi sepanjang misalkan peserta pemilu itu tetap bandel memasang alat peraganya dan kemudian itu langsung kita tertibkan juga melalui mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang temuan maupun laporan. Jadi aturannya demikian ya, hanya dalam bentuk sanksi administratif. Nah, berbeda seperti misalkan kampanye di luar jadwal kampanye. Dalam hal ini ketika kampanye yang dilakukan oleh partai politik itu misalkan melalui media massa ataupun melakukan rapat umum. Nah, itu baru kemudian ada ancaman pidananya selain misalkan membubarkan rapat umum tersebut, ada juga ancaman pidananya. Nah, di satu sisi juga jika misalkan nanti masuk ke masa kampanye ya, ada larangan-larangan yang perlu diketahui oleh peserta pemilu dalam hal misalkan penempatan alat peraga kampanye ini. Dan kemudian itu ada sanksi pidananya, misalkan tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat ibadah, misalkan masjid ataupun gereja ataupun tempat ibadah lainnya, dan juga fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini ada ancaman pidananya, misalkan menempatkan di tempat ibadah, misalkan alat peraga tertentu, ataupun bentuk-bentuk kampanye lainnya, itu sangat dilarang keras ya, melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah. Jadi memang sejauh ini Mbak Gati adalah larangannya itu dan sanksinya itu hanya bersifat administratif untuk kemudian penempatan ataupun pemasangan alat peraga ini. Mungkin begitu, Pak Gati. Iya, berbicara mengenai penempatan lokasi alat peraga, Pak. Tadi dilarang di tempat ibadah. Nah, apakah sudah ditemukan adanya alat-alat peraga itu ditemukan di lokasi-lokasi yang telah dilarang tersebut dan apakah masyarakat sudah ada protes kepada Bawaslu mengenai hal tersebut? Ya, sejauh ini kita memang masif ya di Kabupaten Nunukan untuk mewarning ya, untuk melakukan sosialisasi terkait larangan-larangan kampanye di tempat-tempat yang dilarang ini, misalkan di tempat ibadah. Sejauh ini kita belum dapatkan itu, belum juga ada laporan dari masyarakat. Memang ada pengalaman ya di pemilihan kepala daerah tahun 2020 ada pemasangan alat peraga kampanye di tempat pendidikan. Salah satu tempat yang dilarang kampanye berdasarkan Undang-Undang 7 2017 sebelum dilakukan judicial review di MK adalah dilarang melakukan kampanye di tempat pendidikan. Kita punya pengalaman bahwa ada salah satu peserta pemilu menempatkan alat peraga kampanye di tempat pendidikan dan itu kita jadikan temuan dan kemudian mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan. Artinya kita sudah ada pengalaman terkait mempidanakan berkaitan dengan larangan kampanye di tempat-tempat yang dilarang itu. Tapi sejauh di pemilu 2024 ini belum kita dapatkan dan memang kita selalu melakukan sosialisasi, memberikan warning, mengkomunikasikan ini sehingga baik itu peserta pemilu maupun pengurus masjid, pengurus gereja, ya kita berikan pemahaman agar tidak membuka ruang kampanye di tempat-tempat ibadah karena memang dilarang dan ancamannya adalah pidana kurungan maupun denda dan ini perlu kita dan kami ingatkan sekali lagi di sini. Seperti itu, Mbak Gati. Ya, selain adanya pelanggaran mengenai alat kampanye, apakah yang dikhawatirkan di Kabupaten Nunukan ini pelanggaran apa Pak yang akan nanti dilaksanakan pada saat pemilu nanti yang dikhawatirkan di sana? Ya, kalau potensi pelanggaran ini menjadi rahasia umum ya di masa kampanye nanti khususnya adalah terkait politik uang. Nah, ini sudah menjadi PR bersama lah, PR besarnya Bawaslu dan juga kami harapkan masyarakat bisa mengawasi bersama ya berkaitan dengan politik uang ini. Karena apa? Karena memang politik uang inilah yang menjadi akar dari korupsi yang kemudian berdampak pada
minimnya pembangunan, kurangnya pelayanan publik dan lain sebagainya, buruknya pelayanan publik maksudnya dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi PR kita bersama. Selain misalkan ujaran kebencian yang berbau suku, agama dan ras. Nah ini juga patut kami atensi karena bisa jadi politik uang ini kan selesai pilkada, selesai pemilu, mungkin sudah selesai. Mungkin adalah dampaknya bermunculannya para koruptor misalkan yang mensengsarakan rakyat. Tapi ujaran kebencian ini berdampak ya pada jangka panjang, selesai pemilu bisa jadi banyak terjadi konflik-konflik di masyarakat berkaitan dengan atau paling tidak polarisasi polarisasi seperti kasus cebong kampret yang kita ketahui sangat menguat di pemilu 2019 khususnya pilpresnya ya, dan kami berharap itu tidak terjadi dan kami sudah melakukan upaya-upaya bersama FKUB misalkan, bersama tokoh agama, tokoh atau ulama untuk kemudian bersama-sama mengurangi eskalasi kaitannya dengan konflik ujaran kebencian berbau sara ini. Begitu Mbak, memang yang menjadi concern kita. Itu menjadi konsentrasi ya Pak mengenai ujaran kebencian itu ya Pak ya, karena akan mengakibatkan adanya perpecahan. Nah Bapak, ini pertanyaan terakhir mengenai sinergitas apa saja yang sudah dijalankan oleh Bawaslu dengan sejumlah pihak terkait mencegah adanya pelanggaran kampanye ini? Ya, kita sejauh ini sudah melakukan banyak upaya ya, sejak atau bahkan sebelum ya ditetapkan peserta pemilu di bulan Desember tahun 2022 tadi berkaitan dengan peserta pemilu partai politik, kita sudah melakukan upaya-upaya termasuk bersinergi dengan partai politik. Oleh karena itu kita bisa melihat ya pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Nunukan itu tidak sebanyak di kabupaten kota lainnya. Dan bahkan setelah kita memberikan peringatan kepada teman-teman ya partai politik itu sebenarnya jumlahnya sekitar lebih 500, tetapi setelah kita berikan peringatan mereka menurunkan sendiri sehingga jumlah yang kita tertibkan itu kemarin hanya 243 termasuk spanduk, baleho, dan yang terbanyak itu adalah stiker-stiker di mobil. Jadi ada kesadaran dari partai politik. Ini bentuk dari bagaimana sinergi kita bersama partai politik, bersama pemerintah, baik itu Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Perhubungan, termasuk kepala daerah yang mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan kita, termasuk pihak keamanan, kepolisian maupun pihak TNI. Kita selalu bersinergi dan terus ya melakukan upaya-upaya. Ini juga bagian dari kita menjaga kondusivitas ya Kabupaten Nunukan ya, karena alat peraga kampanye ini kan bisa saja menimbulkan riak-riak di masyarakat, khususnya berbicara soal keadilan bagi peserta pemilu yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak memiliki modal banyak untuk melakukan kampanye dalam memasang alat kampanye. Mungkin begitu. Ya, semoga kondusivitas itu terjaga ya Pak sampai pelaksanaan kampanye nanti. Terakhir Pak, mengenai himbauan untuk masyarakat agar sampai nanti masa kampanye dan masa pemilu berjalan dengan lancar, himbauan dari Bapak. Saya kira kita harus menjaga ya kondusivitas Kabupaten Nunukan dan melihat pilihan-pilihan itu berdasarkan rekam jejak ya calon yang ada, bukan berdasarkan suku, agama, ras semata, tetapi berdasarkan rekam jejak sehingga kita mendapatkan pilihan yang terbaik. Lawan politik uang, lawan ujaran kebencian sara, dan kita lawan hoax sehingga pemilu kita dapat melahirkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan daerah kita. Mungkin begitu. Iya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Yusran selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan. Semoga pelaksanaan kampanye nanti berjalan dengan lancar dan juga Kabupaten Nunukan pemilu nanti berjalan dengan damai dan aman. Terima kasih Pak Yusran, demikianlah dialog sore ini.